Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mindset wirausaha untuk peserta didik berbasis kearifan lokal. Yang pertama adalah hal yang harus dilakukan untuk menumbuhkan minat wirausahawan kepada peserta didik, yaitu adalah yang pertama adalah mengembangkan kebiasaan kemampuan diri, yaitu kebiasaan pengendalian diri oleh peserta didik. Kemudian yaitu pengembangan kebiasaan kreatif yang mengembangkan ide baru dalam mengembangkan kearifan lokal, mengenalkan budaya kearifan lokal pada suatu daerah pada peserta didik. Yang kemudian yang ketiga adalah pengembangan kebiasaan improvisasi diri, yaitu dengan misalkan secara spontan tanpa ada kesiapan untuk menemukan ide bisnis kearifan lokal baru tanpa pengamatan sebelumnya. Kemudian baik, saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua mengenai pengaruh pembelajaran kearifan lokal. Pengaruh pembelajaran kearifan lokal ini pastinya berpengaruh kepada peserta didik. Untuk ringkasan PD ini maksudnya peserta didik, untuk KL ini istilah untuk kearifan lokal. Yang pertama, peserta didik mampu mengenal potensi kearifan lokal di sekitarnya. Yang kedua, melalui pembelajaran berbasis kearifan lokal, peserta didik mampu merancang usaha sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh daerahnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengimplementasikan rencana usaha meskipun dalam lingkup sederhana berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki. Dan yang keempat, peserta didik mendapatkan mindset tentang wirausaha berbasis kearifan lokal. Untuk pertanyaan yang ketiga mengenai langkah yang dilakukan agar peserta didik itu termotivasi dalam belajar mengenai usaha berbasis kearifan lokal. Yang pertama, memberikan contoh wirausaha sukses di sekitar lokasi peserta didik itu belajar. Dan yang kedua, memberikan pengalaman belajar berupa sehari-hari menjadi wirausaha agar peserta didik itu tahu bagaimana rasanya menjadi seorang wirausaha. Yang ketiga, membimbing dalam melaksanakan serangkaian kegiatan wirausaha, mulai dari merencanakan usaha, kemudian sampai mengimplementasikan usaha yang dimiliki. Yang keempat, mendukung seluruh kegiatan usaha yang dimiliki oleh peserta didik dengan cara yang sebenarnya sederhana, yaitu ikut mempromosikan usaha yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu aset atau sumber daya berbasis kearifan lokal yang harus dimiliki peserta didik. Yaitu yang pertama itu tentang pengetahuan dan keterampilan kearifan lokal. Nah, maksudnya di sini itu mereka harus tahu tradisi dan budaya lokal yang ada di daerahnya itu apa aja. Terus yang kedua itu tentang komunitas dan jaringan lokal. Nah, di sini peserta didik itu harus mempunyai mentor atau pembimbing yang maksudnya yang membimbing dia untuk berwirausaha itu seperti apa. Terus yang ketiga itu ada infrastruktur dan fasilitas. Nah, maksudnya di sini mereka tuh harus punya ruang kerja dan peralatan dan teknologi yang mendukung proses produksi berwirausaha mereka. Terus yang keempat ada dukungan finansial. Nah, maksudnya dukungan finansial ini yaitu modal awal dan program bantuan. Jadi mereka harus punya dulu modal awalnya itu berapa, nanti baru dilanjutkan ke proses berwirausaha. Selanjutnya ada kemampuan beradaptasi dan inovasi, yaitu terus lanjut di pemasaran dan promosi. yang terakhir ada etika wirausaha berbasis kearifan lokal. Yang pertama itu mampu menghormati kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, menciptakan usaha berbasis kearifan lokal yang ramah lingkungan, karena nantinya pasti jika mendirikan sebuah usaha itu akan ada sisanya seperti itu. Jadi sebagai sebisa mungkin kita harus mengolah kembali sisa-sisa limbah yang ada. Kemudian
Kemudian yang ketiga, memberikan manfaat khususnya bagi komunitas lokal. Jadi kita bisa memberikan membuka lapangan pekerjaan bagi komunitas lokal. Yang keempat, mengadaptasi potensi kearifan lokal tanpa menghilangkan nilai lokal yang ada. Dan yang kelima, melakukan inovasi tanpa melakukan plagiasi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mungkin ada tanggapan, saran ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Oke, silakan yang mau bertanya atau memberi saran atau memberi kritik. Tadi menurut modul satu kelompok boleh memberi pertanyaan, saran, tanggapan. Ya tidak setiap kelompok ya boleh, ini harusnya setiap kelompok. Ada yang mau tanya? Sebut nama, nomor ya Mbak. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Aisyah Farawisana, NPM-nya 669. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4 terkait tadi kan di bagian aset atau sumber daya berbasis kearifan lokal yang kelima itu disebutkan ada kemampuan beradaptasi dan inovasi. Nah, sebagai ini kan kepada peserta didiknya, kepada peserta didik. Nah, bagaimana cara guru untuk menyampaikan kepada peserta didik tentang cara beradaptasi dan inovasi, karena setiap peserta didik kan biasanya di sekolah itu berasal dari lingkungan yang berbeda. Nah, mereka itu kan punya kearifan lokal yang berbeda. Nah, kita sebagai guru kan harus ketika mengajar menyesuaikan kearifan lokal yang dimiliki di daerah peserta didik. Nah, bagaimana cara untuk memberikan pengajaran atau agar peserta didik itu bisa beradaptasi dan berinovasi dengan baik sesuai dengan kearifan lokal yang berada di daerah mereka masing-masing. Seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Inti dari pertanyaannya adalah bagaimana cara guru menyampaikan pengajaran adaptasi dan kearifan yang dimiliki oleh berbagai peserta didik yang berbeda. Iya. Baik, tadi cara guru untuk menyampaikan pengajaran adaptasi dan inovasi kearifan lokal yang dimiliki oleh peserta didik yang berbeda-beda dalam satu kelas, yaitu maksudnya berbeda daerah asalnya, yaitu yang pertama adalah observasi guru dan peserta murid. Dan peserta didik itu guru meminta kepada peserta didik untuk mengobservasi masing-masing potensi kearifan lokal yang ada di daerah murid peserta didik satu persatu tersebut. Kemudian guru nanti akan memberikan arahan terhadap potensi lokal yang ada untuk kemudian dikembangkan menjadi bisnis. Yang kedua itu kita bisa menganalisis potensi lokal yang dapat dikembangkan. Jadi nanti kita bisa membuat SWOT seperti nanti kelebihannya apa, kekurangannya apa, dampaknya apa, seperti itu Mbak. Kemudian yang ketiga, Yang ketiga itu tentang merancang usaha. Jadi peserta didik dibantu sama guru itu merancang usahanya. Dan yang keempat itu mengimplementasikan usaha yang sudah dirancang, yang sudah berbasis kearifan potensi lokal yang dimiliki. Salah satu contoh dari kelompok kami itu inovasi dari gula Jawa yang biasanya bentuknya seperti parabola itu ya teman-teman semuanya, itu bisa dijadikan gula semut yang memiliki harga jual yang lebih tinggi. Kemudian ya, harga jual yang lebih tinggi, terus peran guru bisa promosi seperti itu ya Mbak. Begitu Mbak Afi, bisa ya, Mbak Aisyah ya. Terima kasih. Untuk yang pertanyaan guru-guru saya. Ada yang tanya lagi nggak? Ya udah, kalau nggak ada ya ditutup. terima kasih. Sekian presentasi kelompok 4 kewirausahaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.